Indonesia akhirnya gagal menjadi juara di Piala ASEAN U23 setelah Vietnam lewat gol di menit ke-37 dari Nguyen Chong Puong dari sebuah scrimmage depan gawang tidak terkawal dan akhirnya gawang Muhammad Ardiansyah bobol. Sayang sekali kita tidak bisa memenangkan pertandingan, dan ini untuk ketiga kali Vietnam tampil sebagai juara di Piala ASEAN atau yang dulunya disebut sebagai Piala AFF. Mereka hat-trick, dan kemenangan ini spesial buat Vietnam karena mereka melakukan itu di GBK, di mana tim U23 kita itu didukung penuh sekitar 35.000 penonton. Tapi ini tidak kuat untuk bisa memacu motivasi dari Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Bahkan kita kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Vietnam yang dikawal dengan ketat oleh Nguyen Yên Minh, dan mereka terorganize dengan baik ya, rapi sekali bermain. Kita memang penguasaan bola bagus, tapi itu dia kendalanya, selalu bola ke belakang terus dan sulit untuk bisa masuk ya, menembus area mereka. Transisi permainan kita juga kurang, apalagi kalau bicara dengan penyelesaian. Walaupun Jens Raven ada di depan, di tengah memang tidak jalan sama sekali. Ketika Arkan masuk di 10 menit terakhir, ini tidak membantu. Mestinya Arkan dari awal ya, di babak kedua masuk, karena Dion itu praktis tidak berkembang. Tetapi dia masuk di menit-menit akhir, tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian pergantian dari Arjuna juga dengan Hoki masuk juga sudah telat. Kalau kita mau sejak ketinggalan dengan 1 gol itu langsung masuk di babak kedua dengan pemain-pemain tipikal menyerang ya, karena kita di bench itu masih ada Victor Detan juga teman-teman semua, dan memang ini kita tidak bisa ya, kreativitas sekali lagi hilang di kotak di area lini tengah kita. Itu yang menjadi kendala, bahwa pemain-pemain kita tidak bisa berbuat banyak menghadapi rapinya pertahanan lini tengah dari Vietnam yang luar biasa. Mereka diperkuat oleh pemain-pemain yang punya pengalaman di level senior seperti Quat Van Kang, ada Nguyen Big ya di sana ya, Nguyen Dinh Bach ya. Kemudian ada Nguyen Xuan Bach juga, ada Nguyen Van Truong. Nah, ini pemain-pemain bagus yang sudah bermain di level senior teman-teman, dan kita bisa melihat ya bahwa bola lebih banyak mengalir terus ke belakang, tetapi kita sulit untuk bisa masuk membuka ruang lawan ya. Ya, ini gampang sekali terbaca pergerakan dari Jens Raven dalam pertandingan ini. Kita harus mengakui bahwa Vietnam memang layak untuk bisa menjadi juara di ajang ASEAN Cup U23 kita. Ya, mereka bisa melepaskan 6 tembakan, 2 on target dan 1 mencetak gol. Kita juga ada sekitar 7-8 tembakan, 2 on target, dan ini memang sangat sulit buat kita. Pelajaran penting bagi timnas U23 kita di bawah Gerald Vandenberg, dan harus berbena karena kita pada bulan September akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo, Jawa Timur, dan harus dipilih pemain-pemain terbaik untuk bisa tampil, karena Korea Selatan menjadi lawan kita di kualifikasi Piala Asia teman-teman. Ya, kalau bicara dengan Macau dan Laos pasti kita bisa ambil, tetapi Korea hanya juara grup yang akan lolos nantinya di putaran final Piala Asia. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa hanya beberapa pemain yang saya kira bisa dipertahankan untuk meneruskan ya di U23. Tetapi apapun itu tetap kita harus bisa mendukung tim nasional kita ya. Mereka pun sudah berjuang sebenarnya ya. Tapi apa boleh buat, kita harus bisa mengakui keunggulan dari tim tamu Vietnam. Jadi tidak boleh berkecil hati juga, karena masih ke depan ini masih muda-muda. Garuda muda kita terus bisa berkembang dengan baik sampai pada periode yang akan datang. Oke, dengan saya dari Stadion GBK